Persoalan yang menumpuk seringkali mengalihkan perhatian kita tentang kehadiran Tuhan. Ada banyak persoalan, masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah pekerjaan dan keuangan, bahkan masalah pergumulan dalam pelayanan dapat membuat seseorang merasa dirinya sendirian, memikul persoalan sendiri, seolah-olah dia sedang berada di dalam lubang gelapnya persoalan dan sendirian, tidak ada yang memperhatikan kehidupannya. Sebenarnya tidak demikian. Tuhan selalu menyertai kita. Kita harus punya kesadaran, apapun juga keadaan kita, apa saja yang kita hadapi, Tuhan senantiasa hadir menyertai kita, karena Tuhan mengasihi kehidupan kita. Masalah ini juga pernah dialami oleh murid Yesus Kristus, Kleopas dan temannya. Ketika mereka dari Yerusalem menuju ke Emmaus, mereka tidak menyadari kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Yesus sudah berbicara dengan mereka, berjalan menemani perjalanan mereka, bercakap-cakap dengan mereka. Namun mereka tidak mengetahui bahwa Yesus Kristus sedang beserta mereka. Mereka menganggap Yesus Kristus itu sebagai orang asing yang kebetulan bergabung dengan mereka dalam perjalanan dari Yerusalem sampai ke Emmaus. Jangan sampai kehadiran Tuhan kita merasa sebagai sesuatu yang asing. Padahal Tuhan Yesus Kristus sedang hadir menemani kita, menolong kita, memberikan kekuatan dalam hidup kita di tengah-tengah pergumulan yang sedang kita hadapi. Apa yang membuat Kleopas dan temannya bisa tidak menyadari tentang kehadiran Tuhan? Yang pertama adalah ada kekecewaan di hati mereka. Mereka sangat kecewa. Kenapa? Karena mereka telah mengikut Yesus Kristus, memberi hidup mereka kepada Tuhan Yesus Kristus, dan menganggap bahwa masa depan mereka ada di tangan Tuhan Yesus Kristus. Namun di hari Jumat, justru Yesus Kristus dipaku di kayu salib, mati di kayu salib. Ini membuat mereka kecewa. Masa depan mereka seolah-olah hancur. Tidak ada lagi masa depan. Mereka menjadi putus asa. Ternyata kekecewaan yang masuk sampai menjiwa raga dalam hati ini membuat seseorang mudah sekali tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus Kristus sedang hadir dalam kehidupan mereka. Dan yang kedua adalah mereka lamban untuk percaya. Di hari Minggu pagi, mereka sudah mendapatkan kabar bahwa Yesus hidup. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Persoalannya yang menyampaikan kabar ini adalah murid-murid Tuhan Yesus Kristus dari kaum perempuan yang bersaksi bahwa Yesus Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Mereka kurang yakin. Mereka berpikir mungkin wanita-wanita ini terbawa perasaan kali, sehingga menganggap Yesus Kristus sudah bangkit. Mungkin mereka harus membutuhkan Yesus hadir langsung di hidup mereka, di kehidupan mereka, baru mereka yakin Yesus Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Mereka lamban untuk percaya. Padahal sudah berbagai nubuatan-nubuatan dari kitab Musa sampai kitab para nabi yang menceritakan bahwa betul Yesus Kristus akan mati, tapi akan bangkit untuk menyelamatkan kita. Namun mereka lamban untuk percaya. Dan yang membuat mereka menjadi sulit untuk menyadari kehadiran Tuhan Yesus Kristus adalah mereka lagi mengalami goncangan iman. Dari mana kita tahu? Awalnya mereka mengikut Yesus Kristus sebagai seorang Mesias. Tetapi kalau kita baca teks firman Tuhan, justru mereka menganggap Yesus sebagai nabi saja. Kenapa? Ya karena nabi bisa melakukan mujizat, bisa menyatakan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau nabi sudah mati, ya sudah selesai. Dulunya mereka anggap Yesus sebagai Mesias, tetapi karena mengalami goncangan iman, maka terjadi degradasi keimanan mereka, keyakinan mereka, kebulatan hati mereka untuk mempercayai Tuhan Yesus Kristus tergoncang pada waktu itu. Dan kita harus ingat bersama-sama, hal ini harus diperhatikan dalam hidup kita. Jangan sampai kita mengalami goncangan iman karena persoalan yang besar yang sedang kita alami. Karena goncangan iman ini akan membuat hati kita tidak jadi bulat betul untuk mempraktikkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana caranya supaya
kita sungguh-sungguh tetap menyadari kehadiran Tuhan. Di tengah-tengah persoalan yang berat sekalipun, tantangan yang berat sekalipun, kita betul-betul tetap meyakini bahwa Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita. Kita akan pelajari beberapa hal. Yang pertama adalah kita harus belajar untuk mengkaji, merenungkan firman Tuhan. Lukas 24 ayat 25 dan 26 berkata demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Di sini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah kebenaran firman Tuhan untuk mereka kaji, untuk mereka renungkan dengan baik. Bermula dari mana? Tuhan berkata, "Hai kamu orang bodoh." Kata Yesus Kristus, "Hai kamu orang bodoh," bukan untuk merendahkan Kleopas dan temannya, sama sekali bukan. Tetapi untuk menunjukkan bagaimana pengertian mereka untuk kebenaran firman Tuhan kurang dalam. Mereka kurang memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga Tuhan Yesus memberikan kepada mereka kajian firman Tuhan, penggalian firman Tuhan, agar mereka bisa memahami apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Tujuannya apa? Supaya hati mereka, iman mereka makin terbuka akan kebenaran firman Tuhan, sehingga nantinya Kleopas dan temannya bisa menyadari tentang kehadiran Tuhan. Kita butuh firman Tuhan. Di tengah-tengah persoalan yang sedang Anda hadapi saat ini, sekali lagi, kita boleh mendapatkan banyak kata-kata motivasi, itu baik. Tetapi lebih dari itu, kita butuh kebenaran firman Tuhan yang akan menggerakkan iman kita sehingga kita percaya akan kehadiran Tuhan, dan itu lebih dari cukup untuk membuat engkau kuat di dalam Tuhan. Dan yang kedua adalah Yesus Kristus sebagai prioritas. Bagaimana supaya menyadari kehadiran Tuhan? Pastikan Yesus Kristus menjadi prioritas dalam hidupmu. Lukas 24 ayat 29. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka mengajak Yesus Kristus untuk tinggal sementara di rumah mereka. Mereka minta Tuhan Yesus singgah di rumah mereka. Mereka membuat Yesus Kristus sebagai prioritas bagi mereka malam hari itu. Mereka menjadikan Yesus Kristus menjadi sesuatu yang utama, agenda utama dalam kehidupan mereka di saat itu. Kita akan belajar juga sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah pergumulan dan persoalan, termasuk sedang menghadapi pandemi corona pada saat ini. Ayo, mari tetap Yesus Kristus jadi prioritas dalam hidupmu. Jadi agenda utama dalam hidupmu setiap hari. Jadi bagian utama dalam kehidupan pribadimu di hadapan Tuhan. Itu penting sekali. Kenapa? Dengan kita mengutamakan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, maka engkau akan makin menikmati tentang kehadiran Tuhan. Tentunya Tuhan hadir pasti menguatkan dan memberikan pertolongan. Jadi bagaimana supaya kita bisa menikmati kehadiran Tuhan? Yang pertama, belajar mengkaji firman Tuhan. Yang kedua, jadikan Yesus Kristus sebagai prioritas. Dan yang ketiga, adakan persekutuan dengan Tuhan. Lukas 24 ayat 30-31. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Apa yang terjadi? Mereka bukan hanya mengundang Tuhan Yesus Kristus hadir di rumah mereka, tetapi mereka melakukan persekutuan. Mereka melakukan persekutuan dengan mengambil roti, mengucap berkat. Dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus membawa berkat yang besar buat mereka. Mereka akhirnya terbuka mata mereka, menyadari, oh ternyata Yesus sedang menyertai mereka. Ayo kita tingkatkan
persekutuan kita dengan Tuhan, agar kita bisa menikmati kehadiran Tuhan. Yesus mengambil roti, Yesus Kristus mengucap berkat dan memecah-mecahkan, membagikan kepada mereka. Apa yang terjadi? Mereka bisa jadi mengingat waktu itu Yesus memberi makan 5.000 orang dengan mengambil roti dan ikan dan memecah-mecahkannya. Mengingat akan kebaikan dan kebenaran Tuhan. Ketika Anda bersekutu dengan Tuhan, engkau akan makin mengingat-ingat kembali bahwa Tuhan pernah baik dalam hidupmu, pernah bertindak nyata dalam hidupmu, pernah menolong kehidupanmu. Tentunya juga Tuhan akan menolong hari-harimu mulai sekarang dan hari esok. Tuhan pasti menolong kita. Dan yang menarik di sini adalah ketika terbuka mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Untuk apa? Karena kalau Yesus terusan ada di situ, nanti mereka hanya sibuk dengan Yesus Kristus, mereka lupa tanggung jawab yang lain. Jadi Yesus lenyap dari antara mereka, membuat mereka bergerak lagi. Dari Emmaus mereka pergi ke Yerusalem untuk bersaksi, menguatkan rekan-rekan murid-murid yang lain. Pengalaman kehadiran Tuhan dalam hidup kita haruslah membuat kita menjadi berkat bagi orang lain, bersaksi bagi yang lainnya agar mereka dikuatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayo bersyukur, Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita, Yesus telah bangkit menebus kita dan menyelamatkan kita, dan berikanlah kesaksian kepada orang lain bahwa hidupmu senantiasa disertai oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.